Kami mendengar kekhawatiran sejumlah kalangan. Perubahan seolah diartikan sebagai upaya untuk mengganti secara total apa yang sudah ada. Tentu tidak demikian. Kebijakan dan tatanan yang sudah baik akan kita pertahankan, kita lanjutkan. Dan kita bersyukur karena banyak yang telah dihasilkan oleh para pemimpin bangsa sejak Indonesia merdeka. Tatanan dan hal-hal baik yang diwariskan oleh Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Joko Widodo. Dengan pemikiran itu, meski Partai Demokrat mengusung agenda perubahan, tidak berarti kami menihilkan apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi selama ini. Namun Demokrat memang memiliki sejumlah cara pandang dan pilihan kebijakan yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang. Karenanya kami menawarkan pendekatan dan kebijakan yang berbeda. Rakyat Indonesia dan kader Demokrat yang saya cintai, ada 3 hal yang melandasi pemikiran Demokrat dalam melakukan agenda perubahan. Pertama, studi dan pengamatan atas apa yang dilakukan negara dan pemerintah selama 9 tahun terakhir. Kedua, permasalahan serius yang dirasakan rakyat. Dan ketiga, keinginan serta harapan rakyat yang kami jumpai di seluruh tanah air. Untuk itu, guna memudahkan penjelasan tentang agenda perubahan Demokrat, maka pertama-tama kami akan soroti keadaan saat ini. Apa permasalahan yang dihadapi rakyat dan mengapa hal itu terjadi? Saudara-saudara sekalian, saya akan mulai dari permasalahan yang kami nilai paling penting, yaitu klaster pertama, ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Meskipun ada capaian, tetapi harus kita akui secara jujur, 9 tahun terakhir ini terjadi sejumlah kemandekan dan bahkan kemunduran serius. Pertumbuhan ekonomi menurun, jauh di bawah yang dijanjikan 7% hingga 8%. Pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5%, bahkan sempat anjlok ketika diterjang pandemi COVID-19. Akibatnya, penghasilan dunia usaha dan kesejahteraan rakyat terpukul. Daya beli golongan menengah ke bawah juga menurun. Kemiskinan dan pengangguran meningkat. Sementara itu, ketika ekonomi tumbuh rendah, yang meroket justru utang kita, baik utang pemerintah maupun BUMN. Ada yang berdalih, lambatnya pertumbuhan ekonomi karena pandemi COVID-19. Argumentasi seperti ini saya nilai hanya separuh benar. Faktanya sebelum pandemi datang, ekonomi kita juga sudah mengalami permasalahan. Sehingga mesti ada sebab dan faktor yang lain di luar pandemi.